Khotbah kita di pagi hari ini, yaitu Tuhan sumber pertolongan kita. Tuhan sumber pertolongan kita. Kita tahu semua bahwa selama kita hidup di dunia ini, masalah dan pergumulan hidup akan selalu ada, dan kita tidak bisa menghindarinya. Dengan kata lain, kita harus menghadapinya. Dan mengapa masalah selalu ada di dalam hidup kita? Masalah akan selalu ada karena dunia di mana kita tinggal sekarang ini berada di bawah kuasa jahat. Beberapa masalah yang kita hadapi bisa terasa biasa-biasa saja. Namun ada masalah yang begitu sulit dan bahkan mendesak dan menyudutkan, sehingga kita merasa putus asa dan kehilangan pengharapan. Ada begitu banyak permasalahan yang kita hadapi, baik di dalam keluarga, baik di dalam kebutuhan kita sehari-hari, maupun di dalam pekerjaan kita. Hal ini terkadang bisa membuat kita tertekan, dan bahkan terkadang membuat kita menjadi tidak ada pengharapan. Ditambah lagi dengan kondisi yang serba sulit dengan virus corona ini, yang membuat seolah-olah hidup kita serba tidak pasti, pekerjaan kita semakin sulit, dan kita sebagai seorang Kristen terkadang pun merasa tidak ada pengharapan, tidak ada tempat bagi kita untuk mencari pertolongan. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, jika hal tersebut terjadi di atas kita, biarlah kita boleh mengingat dan boleh tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan yang selalu menolong kita. Sekalipun di dunia ini kita tidak bisa mendapatkan pertolongan seperti apa yang kita inginkan, tetapi kita sebagai orang-orang percaya jangan kehilangan pengharapan, jangan kehilangan kesabaran, jangan hilang keyakinan bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kita yang sejati. Ini adalah hal yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kita tahu bahwa Tuhan siap sedia menolong kita. Dia siap sedia mendengarkan keluh kesah kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya? Kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita diperhadapkan di dalam masalah yang ada? Nah, di dalam Mazmur yang ketiga ini kita akan belajar 3 hal. Bagaimana kita sebagai orang Kristen ketika kita diperhadapkan kepada sebuah masalah yang begitu kuat di dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Kita akan belajar dari kehidupan Daud 3 hal. Nah, yang pertama, bagaimana Raja Daud ketika dia dalam masa kesusahan, semua kesusahannya ia sampaikan kepada Tuhan. Kesulitan, permasalahan yang ia hadapi di dalam hidupnya, ia utarakan kepada Tuhan. Kita akan melihat di ayat yang pertama sampai ketiga dari Mazmur. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Dari ketiga ayat ini kita bisa melihat bagaimana sikap Daud sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan ketika dia diperhadapkan kepada permasalahan yang begitu berat yang menimpa hidupnya. Ketika banyak musuh-musuh yang bangkit melawan dia,
Dan kita ketahui bahwa musuh-musuh yang dia hadapi bukan hanya saja musuh dari luar, tetapi dari dalam keluarganya sendiri. Dan tekanan yang ia hadapi itu begitu kuat, bukan hanya secara fisik, tetapi mentalnya pun ditekan, diserang. Daud ketika dia diperhadapkan kepada permasalahan ini, dia mengutarakan kepada Tuhan, dia sampaikan kepada Tuhan. Dikatakan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku." Nah, jikalau kita melihat di dalam konteks ini, jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Mazmur ini ditulis ketika Raja Daud lari dari anaknya Absalom yang ingin mengkudeta tahtanya, yang ingin mengambil kerajaannya. Musuh yang datang dari dalam, dari anaknya sendiri, dari keluarga intinya sendiri. Kita melihat bagaimana situasi yang Daud alami. Begitu sulit, begitu menyedihkan. Melihat anaknya sendiri yang bangkit, ingin melawan dia, ingin mengambil tahtanya. Kita tidak akan pernah bisa membayangkan bagaimana sedihnya Raja Daud pada saat itu. Melihat anaknya sendiri, bukan hanya saja benci kepada Daud, tetapi ingin membunuh ayahnya sendiri. Serangan atau musuh dari luar kita juga melihat dari kehidupan Daud. Sebelum dia menjadi raja, bahkan setelah dia menjadi raja, bagaimana orang-orang musuh-musuh dia ingin mencari, ingin membunuh dia. Bahkan Raja Saul, sebelum dia menjadi raja, kita melihat bagaimana Raja Saul bahkan menggerakkan pasukan-pasukannya untuk mengejar, menangkap, dan membunuh Raja Daud. Sehingga membuat dia harus lari dari pengejaran. Belum lagi setelah dia menjadi raja, kemudian bangsa-bangsa lain juga yang ingin mengambil kerajaannya. Serangan musuh dari luar. Kita melihat bagaimana kondisi yang Daud alami begitu sulit. Bukan hanya serangan secara fisik yang Daud alami, tetapi mentalnya pun diserang, ditekan. Banyak orang musuh-musuh yang mencemooh tentang keyakinannya kepada Tuhan. Melihat keadaan yang dia hadapi, seolah-olah tidak ada pertolongan yang datang daripada Tuhan. Maka di ayat ketiga dikatakan, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Orang-orang yang melihat Raja Daud ketika dia lari dari anaknya Absalom. Orang-orang yang menyaksikan dan mendengar berita, bahkan mencemooh dia, mengejek dia tentang imannya kepada Tuhan. Bahwa tidak ada pertolongan daripada Tuhan yang ia percayai. Orang-orang menjelekkan dia, mencemoohkan dia. Tetapi apakah Daud? Dia menjadi putus asa? Ketika tekanan itu begitu kuat, ketika musuh-musuhnya yang menyerang dia, dan bahkan musuh-musuhnya yang menekan dia dari dalam batinnya, apakah Daud dia menjadi putus asa? Dan mengetahui tekanan ini begitu kuat, hal yang harus dia lakukan, dia sampaikan kepada Tuhan. Makanya dia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan." Dia berseru kepada Tuhan,
Dia sampaikan segala permasalahan yang ia hadapi kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan sumber pertolongannya. Dia tahu bahwa Tuhanlah sumber segala kekuatannya. Daud sendiri jikalau dia dengan kekuatannya sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak bisa terlepas dari tekanan yang ada. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan yang sanggup menolongnya. Makanya ketika dia memiliki keyakinan ini, dia berdoa kepada Tuhan. Raja Daud, segala permasalahan yang ada yang ia hadapi, dia sampaikan kepada Tuhan melalui doa-doa. Ia utarakan kepada Tuhan. Lalu apalagi yang bisa kita pelajari dari teks yang barusan kita baca? Hal yang kedua yang mau kita pelajari yaitu bagaimana Daud dengan keyakinan yang teguh akan perlindungan Tuhan. Selain dia mengutarakan segala kesusahan yang ia hadapi kepada Tuhan, mengutarakan semua permasalahan yang ada, tetapi dia juga yakin dan percaya sungguh-sungguh akan perlindungan Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Dari mana kita bisa lihat? Kita lihat dari ayatnya yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus, Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Keyakinan, keteguhan hati yang dimiliki oleh Raja Daud akan pertolongan Tuhan sungguh jelas kita lihat dari ayat-ayat ini, di mana kita melihat bahwa dia mengakui bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong yang melindungi dia. Dikatakan, "Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku." Yang menggambarkan Tuhan sebagai perisai yang bisa memberikan dia rasa aman, keselamatan. Kita tahu semua bahwa perisai ini adalah satu alat yang digunakan untuk melindungi tentara-tentara yang sedang berperang, untuk melindungi mereka dari serangan-serangan tombak ataupun anak panah. Dan dia menggambarkan Tuhan yang ia percayai ini sebagai Tuhan yang menyelamatkan, yang melindungi, yang memberikan rasa aman kepadanya. Dan bukan hanya itu saja, tetapi dikatakan, "Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Dia sudah menyaksikan di dalam kehidupannya sendiri bagaimana Tuhan telah melepaskan dia dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Dia telah menyaksikan bagaimana Tuhan telah melepaskan dia dari kejaran Raja Saul. Dan bahkan saat ini Tuhan juga masih memberikan perlindungan kepada dia dari kejaran anaknya sendiri. Raja Daud tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Raja Daud tetap memiliki keyakinan yang kokoh akan perlindungan Tuhan. Tidak peduli seperti apa situasi yang dihadapi. Tidak peduli sekuat apa permasalahan yang dihadapi. Imannya tidak goyah kepada Tuhan. Kepercayaannya tidak luntur kepada Tuhan. Di ayat kelima dikatakan, "Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus." Ketika dia memiliki keyakinan
akan pertolongan Tuhan, akan perlindungan Tuhan, maka dia tidak segan-segan untuk selalu datang berdoa kepada Tuhan, berseru, berteriak meminta tolong kepada Tuhan. Karena mengingat situasi beban yang dia hadapi begitu berat. Raja Daud dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, tetapi kita melihat juga di ayat ke-6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Raja Daud mengingat kembali, jikalau bukan Tuhan yang memberikan perlindungan kepadanya, maka ia tidak akan bisa selamat. Bahkan ketika tidur pun dikatakan Tuhan yang memberikan perlindungan kepadanya. Bahkan ketika dia tidur lelap dan tidak tahu apa-apa yang terjadi ketika tidur, dia percaya bahwa Tuhan yang melindungi dia ketika dia bisa bangun di pagi hari. Keyakinan yang dimiliki oleh Raja Daud begitu kuat di dalam Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhanlah yang melindungi dia. Bahkan ketika dia tidur lelap, tidak tahu apa yang terjadi. Bisa saja ketika tidur musuh tiba-tiba datang dan menyerang dia. Atau bahkan sesuatu hal yang terjadi, tidak ada yang tahu. Tetapi dia yakin bahwa Tuhan yang melindungi. Tuhan yang memberikan dia pertolongan. Dan bahkan dikatakan yang ke-7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Kembali kita melihat di ayat ke-7, bagaimana Raja Daud dengan hatinya yang bersungguh-sungguh, dia percaya akan pertolongan Tuhan. Tidak peduli seberapa banyak musuh yang bangkit melawan dia. Tidak peduli seberapa banyak orang yang mengepung dia. Karena ia tahu bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Musuh-musuh yang datang mencari Raja Daud, ingin membunuh dia begitu banyak. Belum lagi tekanan dari orang-orang terdekatnya, keluarganya sendiri. Seolah-olah itu tidak ada jalan keluar bagi Raja Daud. Tetapi kita melihat di sini bagaimana keteguhan hati Raja Daud. Iman Raja Daud kepada Tuhan sungguh-sungguh begitu kokoh di dalam Tuhan. Dia tidak menjadi takut, dia tidak menjadi gentar karena banyaknya orang yang menyerang dia. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang sanggup menolong dia. Jikalau kita melihat atau bahkan membaca kejadian atau kisah bagaimana dia mengalahkan Goliat, bukankah itu sudah sungguh nyata bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan Daud? Bagi orang biasa mungkin sangat mustahil mengalahkan Goliat yang begitu kuat, yang tinggi, dan bahkan diperlengkapi dengan senjata yang lengkap. Dan bahkan dikatakan seluruh orang Israel menjadi takut. Tetapi Raja Daud dengan nama Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dia bisa mengalahkan Goliat. Raja Daud sudah menyaksikan begitu banyak pertolongan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupannya. Makanya dia sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh teguh imannya, bahwa apapun permasalahan yang ia hadapi, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Dia terus mau bersandar kepada Tuhan. Lalu hal yang ketiga yang mau kita pelajari tentang kehidupan Daud. Bagaimana ketika dia mengetahui bahwa Tuhan adalah sumber pertolongannya.
Bukan hanya saja dia mengutarakan kesusahannya kepada Tuhan dan bahkan meneguhkan keyakinannya akan perlindungan Tuhan, tetapi hal yang terakhir, bagaimana dia selalu rindu untuk memohon pertolongan Tuhan. Kerinduan Raja Daud untuk selalu mencari pertolongan Tuhan. Di ayatnya yang ke-8 dan ke-9, di sini dikatakan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah. Dari kedua ayat ini kita bisa melihat bagaimana kerinduan Raja Daud yang ingin selalu mencari pertolongan daripada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan keselamatan kepadanya. Karena daripada Tuhanlah datang pertolongan dan kekuatan. Ketika dia mengetahui ini, dia rindu. Dia selalu ingin hidup dekat dengan Tuhan. Dia selalu mau datang berseru kepada Tuhan. Bahkan kita melihat kehidupan Daud bagaimana ketika dia datang kepada Tuhan. Dia selalu ingin mencari Tuhan karena Tuhanlah tempat pertolongannya. Kerinduan Raja Daud yang ingin hidup selalu dekat dengan Tuhan, yang ingin selalu mencari pertolongan Tuhan, adalah hal yang baik yang patut kita tiru dan kita pelajari. Bukankah kita semua memahami dan bahkan menyadari bahwa dalam kehidupan ini banyak permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Apakah kita mau datang kepada Tuhan, menyampaikan kesusahan, menyampaikan kesulitan yang kita hadapi kepada Tuhan? Apapun permasalahan yang kita hadapi, maukah kita datang kepada Tuhan? Adakah kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang selalu melindungi kita? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukankah kalau tidak Tuhan yang memberikan kita kesempatan, kekuatan, kesehatan, kita tidak akan bisa datang beribadah kepada Tuhan di pagi ini? Bukankah kalau bukan Tuhan yang melindungi kita ketika kita tidur, kita tidak akan bisa bangun di pagi hari? Kita di dalam kehidupan kita sendiri sudah menyadari, mengalami bagaimana perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita juga sudah meyakinkan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Maukah kita datang berdoa kepada Tuhan setiap saat? Nah, di dalam gereja kita mengadakan atau membuat program untuk melatih jemaat Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan. Doa di siang hari dan doa di malam hari. Ini tujuannya apa? Supaya melatih kita untuk mau datang berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, maukah kita datang berdoa bersama-sama? Nah, walaupun kita datang tidak ada doa, tidak ada pergumulan, tetapi kita juga bisa melayani, mendoakan orang lain, mendoakan pekerjaan gereja. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk selalu mau datang mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu rindu untuk mencari pertolongan Tuhan. Adakah kita memiliki kerinduan untuk mau selalu mencari Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini boleh menguatkan iman kita, boleh menolong kita untuk senantiasa mau hidup dekat dengan Tuhan, untuk senantiasa mau mencari pertolongan daripada Tuhan. Karena daripada Tuhanlah datang pertolongan kita. Amin. Kiranya Tuhan yang memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kepadamulah kami naikkan puji-pujian dan syukur kami, mengingat akan kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami hari lepas hari. Kepadamulah ya Tuhan kami memohon pertolongan dan kekuatan, karena kami mengetahui bahwa Engkaulah sumber pertolongan hidup kami. Tuhan Bapa Surgawi, ajarlah kami umat Tuhan untuk senantiasa mau mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Ajarlah kami semua untuk senantiasa rindu untuk datang mencari pertolongan daripada Tuhan. Karena kami menyadari di dalam kehidupan kami menghadapi begitu banyak kesulitan, begitu banyak kesusahan. Tuhan, kami memerlukan pertolongan daripadamu. Tolonglah kami dan bantulah kami agar senantiasa mau berseru kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami memohon ampun jikalau seringkali kami tidak hidup dekat dengan Tuhan dan bahkan tidak memiliki kerinduan untuk mau berdoa kepada Tuhan. Kami memohon ampun ya Tuhan, perbaharuilah hati dan pikiran kami, bangunkan roh kami agar kami bisa hidup terus bersandar kepada Tuhan. Hidup terus mau dekat dengan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami mau berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.